Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Disadari atau tidak, sejak lahir manusia sudah dibekali Tuhan dengan bakat, talenta, dan otak yang cemerlang, sehingga manusia dapat berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah jauh lebih baik dari mesin atau makhluk hidup lainnya. Dan gabungan dari bakat, talenta, dan kemampuan lainnya tidak ada yang sama di tiap-tiap orang, sehingga menjadikan setiap orang itu unik. Dengan otak yang sehat, kita dapat berpikir kreatif, sehingga timbul berbagai gagasan, terobosan yang inovatif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pada masa kanak-kanak kita jauh lebih kreatif dibandingkan saat kita dewasa. Misalnya, saat kita berusia 5 tahun, kebanyakan dari kita mempunyai tingkat kreativitas sebesar 96,5%. Pada saat itu kita bertanya 5 kali lebih banyak daripada orang dewasa. Dan pada saat kita berusia 30 tahun, secara rata-rata kreativitas kita tinggal 40%. Penurunan ini sejalan dengan makin lanjutnya usia seseorang, di mana semakin tua manusia itu semakin cenderung menghindari resiko dan ingin menjalani hal-hal yang aman-aman saja, hal-hal yang rutin begitu ya. Padahal selama hidup banyak orang yang belum menggunakan semua potensi yang Tuhan investasikan ke dalam hidup mereka, dan akhirnya terkubur bersama-sama di dalam kuburan, terpendam sia-sia, atau kalaupun menyadarinya, tapi waktunya sudah terlambat. Itulah yang terjadi dalam hidup Musa di usianya yang ke-80 tahun. Waktu Tuhan menemui Musa di rutinitas kegiatannya sebagai gembala domba milik mertuanya di Midian, tempat yang jauh dari panggilan Tuhan untuk hidup di Mesir bersama umat Tuhan. Musa sudah menyerah, sudah keluar quit dari menghidupi panggilan dan peran yang Tuhan rencanakan bagi Musa. Musa merasa sudah kehilangan semua potensi yang dia butuhkan untuk memenuhi panggilan dan peran dari Tuhan bagi hidupnya. Musa sudah kehilangan posisi sebagai anak angkat putri Firaun yang sangat berpengaruh dan besar kuasanya. Musa kehilangan keberaniannya yang dulu dan sekarang menjadi seorang pengecut atau seorang pelarian, pecundang. Musa menyangka Tuhan sudah lupa akan dia. Namun ternyata Tuhan tidak pernah bisa melupakan Musa dan juga investasi potensi yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup Musa. Musa lupa bahwa Tuhan tidak pernah menyerah menolong orang yang sudah menyerah sekalipun. Haleluya. Sehingga Tuhan bertanya dan menunjukkan apa yang masih ada di tangannya Musa di kitab Keluaran 4 ayat yang kedua. Kitab Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Lalu Tuhan memberitahu Musa di kitab Keluaran 4 ayat 17, ayat berikutnya ya. Demikian, "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Tuhan seolah-olah mengatakan kepada Musa, "Musa, kamu terlalu dini untuk menyerah, pensiun. Jangan kau gantung potensi yang ada di tanganmu, melainkan bawa, pegang terus. Jangan sampai kau kehilangan potensimu. Dan harus digunakan potensimu itu, dengan begitu kamu bisa melakukan perkara-perkara besar, mujizat besar dalam hidupmu." Saudara sekalian, jangan pernah meremehkan potensi yang ada di tangan kita. Sekecil apapun potensi itu kelihatannya, bersama Tuhan kita akan membuat berbagai tanda-tanda mujizat, perkara-perkara besar pun bisa terjadi. Kita tidak tahu masih ada waktu berapa tahun usia kita hidup di dunia ini. Sama seperti Musa. Mari kita renungkan potensi-potensi apa yang masih tersembunyi dan belum kita pakai untuk membuat banyak tanda-tanda mujizat, perubahan besar dalam hidup kita. Dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan memberi usia bonus 40 tahun lagi kepada Musa untuk memaksimalkan penggunaan semua potensinya menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Musa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.